Saya meminta tanggapan Pak Eman sebagai planolog, sebagai ketua kehormatan REI, sebagai ketua FIAPSI Asia Pasifik. Udah pernah ngelihat berbagai macam proyek, udah pernah berbagai keliling dunia. University Resort ini menurut Pak Eman seperti apa Pak Eman tanggapannya? Ya, kalau mau jujur saya belum pernah lihat ya di Indonesia yang seperti ini. Artinya dalam tanda kutip kos-kosan itu kita udah tahu lah, ya kan? Di mana-mana di sana juga di di Serpong juga ada kos-kosan yang orang-orang Betawi gitu ya, punya kos-kosan. Yang penting misalnya sebulan 750.000 ya. Cuma ceritanya itu aja gitu. Paling juga malah kadang-kadang nggak ada common area gitu. Jadi langsung keluar. Ini saya lihat kan memang kan dalam jumlah yang lebih besar ya, lebih kompleks gitu ya. Dan ini memang seperti dormitory town yang ada di mungkin di Amerika. Saya nggak pernah tahu di Amerika, tapi di Inggris sih memang juga hampir kira-kira sama kayak gini. Cuman memang kita tetap Indonesia adalah Indonesia ya. Di mana tingkat kriminalitas kita ini tidak bisa diprediksi. Jadi security-nya saya lihat memang kita harus harus di-manage lah. Yang saya lihat di London itu ya orang keluar biasa aja. Ya gentayangan manusia jam 1 malam ya biasa-biasa juga ya kan. Merasa aman-aman aja gitu ya. Mungkin tapi harus kita kan tidak seperti itu. Makanya memang model kayak gini mungkin agak lebih tertutup juga lebih cocok di sini. Kayak klaster lah ya gitu ya. Apalagi para mahasiswa putri ya yang lebih perlu pengamanan. Mungkin beberapa hal yang security-nya tuh harus lebih dipertajam aja. Misalnya, contoh yang paling utama faktor keamanan perlu ditingkatkan, perlu perhatian informasi khusus kepada ini rumah sakit. Tiba-tiba ada, kita nggak tahu ya, di sini tiba-tiba ada yang sakit apa, misalnya, karena kan kita tidak bisa ngontrol kondisi semua orang kan. Misalnya hotline ke rumah sakit lah, gitu, atau perjanjian lah, apapun lah bisa dibikin dengan rumah sakit yang terdekat misalnya. Kalau dari sini ada apa, tolong ada take care yang lebih dulu, ini mahasiswa apa dan lain-lain, kira-kira gitu. Kira-kira menurut Pak Eman kalau University Resort saya daftarkan di kompetisi FIAPSI, kira-kira sudah cukup kriteria belum kira-kira Pak Eman? Memang kompetisi FIAPSI ini agak berbeda dengan yang lain. Berbedanya sebenarnya tingkat konsistensi dan konsep memang. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa gedung ini sudah di-manage minimal 1 tahun. Sudah beroperasi selama 1 tahun. Nah, selama beroperasi 1 tahun itu artinya bahwa dulu dari konsep awal dengan kenyataannya konsistensinya berapa banyak, berapa persen lah kira-kira ya. Dulu saya mau bikin A, B, C, D gini. Nah sekarang kamu udah bangun. Jadi mereka tidak pernah memberikan award kepada bangunan-bangunan yang belum jadi. Minimal 1 tahun. Supaya kita tahu bahwa ini konsisten dan memang dilaksanakan. Terrealisasi gitu ya. Terrealisasi. Itu yang paling utama. Yang kedua, konsistensi itu. Sudah di-manage sejauh mana konsistensi antara konsep awal dengan konsep akhir. Ya bagus gitu ya. Bagus itu bukan dalam arti ini ya, bukan dalam arti kalau mau sophisticated, canggih di mana-mana kan sudah terjadi. Ya, tapi di sini kan belum pernah ada di Indonesia misalnya. Itu salah satu pertimbangan bahwa kita punya progres di sini gitu. Ya, memang kadang-kadang untuk mereka kan persaingannya kan memang ketat sekali. Untuk high rise itu kan yang jago-jagonya tuh kan Singapura, itu kan Hong Kong itu kan mereka udah jago-jago high rise ya. Maksudnya tuh bangunan yang ada hutan aja gitu ya. Misalnya di Taiwan aja kelihatan ada bangunannya misalnya 30 lantai tapi udah kayak hutan semua karena ditanamin macam-macam. Itu salah satu. Terus ada gedung ya, tapi udah kayak gunung gitu. Jadi jendelanya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Jadi nggak kayak high rise, tapi kayak gunung gitu. Jadi kan tanah ya. Wah, jadi di atasnya tuh green gitu misalnya. Tapi di dalamnya tuh
gedung gitu kantor. Terus kayak yang di Jepang itu semua ada hidroponik di dalamnya gitu kan. Ya, Jepang Nah, itu kan Unik inovasi-inovasi di Inovasi. properti kan banyak gitu ya. Nah, itu kalau memang harus dipertandingkan sampai ke sana kan ya kita memang berat. Tapi kalau misalnya dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu kan sesuatu inovasi yang sifatnya progres dari sesuatu yang belum ada. Mungkin itu bisa dijadikan, karena kan banyak kriterianya. Jadi memang kita waktu itu kan ada 11 sampai 15 kriteria lah. Misalnya ada heritage, misalnya ada residential high rise, sekarang di ini lagi resident high rise, low cost residential high rise gitu ya. Ada low cost landed house gitu, kayak gitu-gitu. Jadi bisa divariasikan sih sebenarnya. Kita kembali lagi ke mana? Ke tema awal mengenai leadership. Pak Iman, tips apa Pak Iman yang bisa diberikan ke teman-teman mahasiswa yang nonton biar dapat melatih insting kepemimpinan mereka, Pak Iman? Yang pertama harus itu ya, tadi passion ya. Ada yang hobi, ada juga yang bilang, apa sih organisasi nggak ada gunanya buat saya, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, nggak ada gunanya lah gitu ya, mending belajar. Kalau belajar kan nanti bisa jadi sukses gitu kan. Tapi yang saya yakini adalah orang yang sukses di luar itu bukan orang yang paling pinter di kampusnya. Bukannya kita nggak boleh jadi pinter ya, tapi orang-orang yang bisa bagaimana membawa diri, bisa bergaul, bisa mengasah intuisi, ya. Jadi lebih ke sana. Kalau bekerja itu kan, kalau istilah orang Jawa mah, pinter nggak cukup, harus pintar-pintar. Nah, pintar-pintar ini bagaimana kita kayak gini, kita ketemu bos kita, bos kita kayaknya nggak cocok nih kita ngomong sekarang. Karena apa? Karena dia lagi susah, lagi apa. Itu kan nggak bisa di pelajaran itu. Nggak ada yang ngajarin kayak gitu ya? Nggak ada yang ngajarin. Tapi di organisasi bisa dilatih. Kenapa? Kita bergaul dengan banyak orang. Bagaimana kita lihat orang ini, kayak saya nih mau campaign nih. Campaignnya gimana caranya ya? Orang senangnya seperti apa ya? Ya, ada yang senangnya, kita ajak makan. Ada yang senangnya, kita main golf. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa melatih intuisi kita. Itu penting kalau dalam hal bekerja, apalagi jadi leader ya. Mimpin. Banyak sekali para leader itu bukan orang baik. Dalam arti, harus bersih, jujur. Itu memang itu hal yang basic gitu, harus ya. Tapi juga orang-orang yang bisa mengambil resiko bahwa ini harus saya. Kadang-kadang kita ada namanya trade off ya. Trade off harus memutuskan sesuatu, memilih sesuatu yang dua-duanya punya resiko juga gitu. Ambil keputusan. Nah, dia harus dengan tepat memutuskan sesuatu yang kriteria-kriterianya itu mungkin lebih bermanfaat buat orang yang banyak gitu ya. Ya, kita memang mengorbankan sesuatu gitu kan. Leader ya pertama harus bisa mendengar juga sih. Mendengar banyak leader yang sebenarnya jadi bukan good leader karena dia tidak bisa mendengar. Ya, betul. Jadi itu pertama kunci, harus bisa mau mendengar. Dan mendengarkan. Nah, banyak pemimpin yang tidak bisa mendengar dan tidak mau mendengarkan. Itu banyak memang. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Karena informasi yang dia dapatkan itu jadi kurang. Kalau dia tidak mendengar atau tidak mendengarkan. Yang kedua, pemimpin yang harus mengayomi, memastikan bahwa bawahan-bawahan kita tuh merasa aman dengan kita. Itu mengayomi dalam arti, saya tuh tidak pernah marah sama bawahan. Kenapa? Bawahan tuh nggak pernah nggak usah dimarahin. Kenapa? Istilahnya ini mereka takut ke orang gajinya kita yang ini, yang apa namanya istilahnya, gajinya kita yang tentuin. Ya, mereka harus nurut sama kita. Karena kalau sekali kita menegur boleh, tapi lebih ke substansi aja. Kamu salah ya ini ya, saya maunya begini nih. Saya melakukan A, B, C, D itu. Tapi kalau memang dia udah attitude, ya udah, Anda sudah saya peringatkan begini, Anda nggak bisa lagi saya pakai. Karena ini membahayakan yang lain, bisa membahayakan perusahaan. Ya, Anda silakan minggir kan gitu. Tapi nggak usah dengan meluap-luap. Kamu goblok lah ini, ya udahlah, nggak usah lah. Itu kan bawahan kita, lu out aja beres gitu kan.
Karena kan energi negatif itu kan juga membuat pusing kita juga. Nggak penting, capek nggak penting. Jadi mengayomi itu penting kalau menurut saya, supaya gini, karena itu akan menjadi berlipat ganda mereka tenaganya. Satu, masalah integritas menjadi tinggi. Bos gua nggak pernah marah, berarti gua harus bertanggung jawab, gitu. Misalnya seperti itu. Kan gini, orang itu, bawahan kita atau tim kita atau siapapun itu adalah menjadi bagian dari keluarganya mereka masing-masing. Kalau dia membawa kesusahan ke rumah, habis kita marahin habis-habisan, dia efek negatifnya ke anak, ke istri, ke saudara-saudaranya gitu ya, sampai jadi rungsing lah istilahnya, orang Sunda kan begitu ya. Rasa betah tinggal dan bekerja di sini, satu, wah dia akan pagi-pagi akan dengan senang, saya mau bekerja nih, gitu kan? Saya mau bekerja, target saya ini. Tapi kalau orang yang sering dimarahin, aku kayak, aduh, bos gua ngemarahin apa lagi ya nih? jadi kayaknya udah loyo aja tuh Kalau mau ke kantor, kok nggak semangat gitu ya rasanya. Iya, nanti kok loyo mas, aduh saya dimarahin mulu ya, kayak gitu-gitulah. Ya memang akhirnya itu tanggung jawab pemimpin bagaimana bisa menempatkan bawahannya itu dengan ini yang tepat gitu kan. Misalnya orang yang suka di lapangan jangan disuruh di meja gitu. Jadi orang bisa menderita gitu kan. Atau yang di meja biasa jangan disuruh ke lapangan, gitu. bingung. Ya kayak gitu. Orang yang nggak bisa berkomunikasi jangan disuruh berkomunikasi sama orang misalnya. Ya memang itu adalah salah satu keahlian atau ketajaman si leader juga. Yang ketiga ya memang kita harus kita harus bekerja lah. Maksudnya action. Oke Pak, terakhir closing. Dari cerita yang barusan, menurut Pak Eman itu kepemimpinan dalam 3 kata apa Pak? Mendengar, mengayomi, bekerja nyata, mencontohkan, bekerja nyata. Jadi 3 itu ya, berarti kalau mau jadi pemimpin, semua teman-teman ada nasihat, saran, tips dari Pak Eman. Sebelum yang 3 ini mungkin harus mau meluangkan waktu, melatih kepemimpinan. Organisasi itu adalah tempat yang sangat baik untuk melatih intuisi, jiwa kepemimpinan, melatih berbicara dengan orang, melatih membaca situasi. Kemudian di luar itu ditambah dari 3 masukan yang barusan, pemimpin tuh harus mau mendengar, pemimpin harus mau mengayomi, dan yang ketiga harus bisa mencontohkan dan mau bekerja. Maksudnya itu ya Pak Eman. Nasihat yang bagus nih dari Pak Eman. Semua teman-teman, mungkin sampai situ dulu podcast kita hari ini bersama Pak Eman, komisaris dari PT Alam Sutra, kemudian sekarang ini sebagai Ketua Kehormatan dari Real Estate Indonesia, asosiasi properti real estate terbesar di Indonesia, dan organisasi real estate dunia, internasional gitu ya, Eman ya, FIAPSI, Presiden Asia Pasifik. Membawahi 25 negara. Bukan kaleng-kaleng. Terima kasih dari tim University Resort, masukannya. Semua tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan patah semangat. Sebentar lagi mungkin tetap kuliah, semoga bisa kembali ke kampus lagi. Bisa rame-rame ngobrol lagi. Karena ngobrol tuh juga bisa jadi modal ya Pak Eman ya. Ngobrol itu bukan hanya modal, healing. Lain kali kita ngobrol lagi, Amin. Pak Eman. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sangat menyenangkan hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan. Hunian kelas dunia, mudah dijangkau. Sediakan suasana nyaman untuk aktivitasmu. Pilihan kita semua. University Resort Bogor, ramah lingkungan. Pelopor apartemen mahasiswa. Jangan ragukan, bersama kita. University Resort Bogor. University Resort Bogor. University Resort Bogor, pilihan
kita semua.